Ya, kalau misalkan teman-teman lihat saya bahas pakai video ini, lihat teman-teman saya ngobrolin ini, menurut teman-teman sih kayaknya aneh ya. Karena apa yang pakai bahas game, Bang? Tapi kan masalahnya saya udah pernah bikin video yang patokannya dari bahas game. Salah satunya adalah Fight Forever. Gak salah satunya, satu-satunya memang. Tapi gini teman-teman, kenapa saya pengen bahas pakai topik ini? Karena ada pelajaran yang bisa kita lihat dari bagaimana perubahannya WWE berdasarkan kejadian yang terjadi di perkembangan satu game yang menurut saya sih nggak bisa buat nggak kita skip pembahasan kali ini. Dan ini adalah konten original sih, original hanya ada di MF Wrestling, nggak ada di channel lain gitu ya. Channel lain mungkin bakal buat tapi nggak tahu ya karena saya kan nggak pernah kontakkan juga. Jadi hari ini saya mau bahas soal bagaimana sih kita melihat perubahannya WWE menjadi yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Genshin Impact. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi di Bicara Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas soal WWE, di mana saya pengen bahas WWE ini dari satu kasus yang menurut saya cukup menarik sih, yaitu Genshin Impact. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memberikan disclaimer di mana segala opini-opini dan bahasan-bahasan yang keluar ini murni dari pikiran MF Wrestling, tidak dari apa yang sudah keluar di internet sebelumnya. Itu murni adalah opini-opini yang keluar dari saya pribadi, dari pihak MF Wrestling pribadi, dan tidak diwakilkan oleh pihak-pihak lain gitu. Jadi semuanya murni dari MF Wrestling itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau ada kritik, saran dan lain sebagainya, silakan taruh di kolom komen di video ini. Jangan melebar kemana-mana, apalagi sampai ngedoxing gitu ya. Karena saya pernah kejadian teman-teman, saya bahas soal satu game. Tapi ini channel yang satu lagi ya, dan itu udah dihapus videonya karena memang waktu itu saya pengen ini aja, ngubah channel aja. Jadi channelnya agak berantakan, jadi saya bikin ini aja lebih fresh aja gitu. Jadi nggak bahas itu. Dan di video terakhir itu saya bikin itu, saya di doxing gara-gara apa? Saya dianggap tidak menyampaikan fakta. Ya masalahnya saya kan bikin video review, yang mana review itu subjektif banget. Kenapa harus fakta gitu loh? Kan saya juga jatuhnya kan first impression ya. Jadi kayak saya itu lihat tentang display dari satu hal gitu ya, dan saya kasih komen ya, yaitu adalah impresi saya, itu adalah reaksi saya atas apa yang saya lihat. Kalau misalkan tidak setuju atau bagaimana ya terserah, balik lagi ke teman-teman. Toh soal opini itu kita bisa diskusikan, bukan kita perdebatkan gitu. Kalau fakta kita debatkan, di mana kita nanti ujung-ujungnya ya bahas ke persepsi masing-masing gitu loh. Ya kalau soal opini mah gimana mau kita lawan gitu. Kalau didiskusikan bisa-bisa aja. Ya jadi teman-teman kalau misalkan ada kritik, saran dan lain sebagainya tuh saja di komen, jangan di doxing gitu ya sayanya ya. Nggak banget lah. Jadi hari ini saya pengen bahas WWE dari Genshin Impact. Kenapa saya pengen bahas dari Genshin Impact? Kita semua tahu soal WWE sempat ada di masa turun-turunnya 2017, 18, 19, 20. Itu ada lagi di masa turun-turunnya banget WWE, di mana ya banyak konflik, banyak aturan main yang menurut kita tidak bisa kita lawan gitu ya sebagai penonton. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya ya jeblok gitu ya WWE, yang nonton sepi, yang nonton nggak begitu banyak, sehingga waktu itu keluarlah AEW 2019 sebagai salah satu penyedia acara gulat terbaru gitu. Jadi penontonnya banyak yang pindah ke AEW secara rutin ya, menonton AEW karena they offer something different lah ya, kasarnya seperti itu. Tapi lama-lama WWE berbenah, memberikan sesuatu yang berbeda sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih mantap. Hal ini juga kalau misalkan kita lihat itu sama dengan apa yang terjadi di Genshin Impact. Genshin Impact, kenapa saya pengen pakai Genshin Impact sebagai salah satu kasusnya? Satu, ini menarik karena kita ada beberapa pelajaran yang kita bisa lihat
dari Genshin Impact ke WWE, dan begitu pula sebaliknya ya kalau misalkan nanti kita coba perbandingkan. Terus yang kedua, saya adalah player Genshin Impact dari 2020, tepatnya hari kedua dari rilisnya itu game. Tanggal berapa? 29 berarti, 29 September. Karena 28-nya itu rilis. Dan saya baru download gamenya, sementara teman-teman saya udah main ya. Jadi kalau misalkan nanti mau mabar Genshin Impact, drop aja UID-nya di komen, nanti saya cobain. Saya itu melihat Genshin Impact tuh kayak awalnya memang bagus gitu ya, memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan sesuatu yang unik, dimana dia kan meng-offernya itu adalah open world RPG dengan combat mekaniknya itu mengandalkan reaksi elemen. Jadi elemen apa bertemu dengan elemen apa menghasilkan ini dan lain sebagainya lah. Kalau dibahas satu-satu panjang dan itu bukan bahasan yang pengen saya berikan. Tapi yang pengen saya bahas adalah bagaimana perkembangan Genshin Impact dari tahun ke tahun. Dimana tahun pertama itu terlihat cukup menjanjikan, dimana ya oke-oke aja gitu ya, prospeknya cukup menarik. Jadi kalau misalkan kita lihat, Genshin Impact nih kalau makin lama kayaknya gamenya makin bagus. Tapi apa yang terjadi, makin tahun makin bobrok ya. Waktu itu tahun keduanya bobrok banget, tahun keduanya bahkan sampai drama lah. 2021 teman-teman nggak mungkin nggak tahu kalau misalkan menyelam dunia internet gitu ya. Banyak game, banyak aplikasi yang di rating bintang 1 sama playernya, sama player Genshin Impact ya. Bahkan Google Classroom pun kena review bintang 1 gara-gara Genshin Impact tidak ramah player. Itulah ya kasarnya kayak gitu. Tapi saya ngerti waktu itu protesnya kenapa, karena masa udah 1 tahun ucapannya cuman 2M, hadiahnya cuma 2M, apa itu? Makasih mas, makasih mbak gitu ya. Jadi kayak player tuh gak dikasih penghargaan apa-apa gitu, kayak terima kasih, nanti kita coba kasih hadiah ya, hadiahnya ini. Mungkin teman-teman ada yang tidak puas, tapi dengan pemberiannya mudah-mudahan teman-teman terhibur gitu ya, kayak gitulah. Tapi ini nggak ada gitu, kayak ucapan terima kasih doang. Ngamu satu hari itu ya, saya ingat tanggal 29 September 2021. Kalau saya ketemu nanti saya coba share si ininya ya, apa, screenshot yang ngasih bintang 1 waktu itu. Sekarang sih udah balik ke bintang 5 ya, karena nanti kita bahas di bagian berikutnya. Itu jujur aja menarik banget, dan ya itu memberikan perubahan gitu ya, dimana Genshin Impact tuh lebih hati-hati dalam memberikan hadiah, konten dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama karena memang treatmentnya memang seperti itu. Jadi cuma di bagian-bagian tertentu aja yang dikasih ramah-ramah itu. Sementara ya sisanya kayak ya udahlah. Dan flow aja ya sih gitulah ya, si developer tuh pengennya kayak gitu. Terus yang unik itu adalah ketika sudah masuk ke tahun ketiga itu udah pindah lagi tempat dan masuk ke tahun keempat. Sekarang sih mau masuk tahun kelima ya, karena nanti bentar lagi ulang tahun yang keempat. Menjelang update ini, Genshin Impact ngasih sesuatu kejutan yang menurut saya luar biasa banget untuk kalangan game gratis ya. Lebih tepatnya game gratis, bukan game doang. Kalau game kan banyak ya soalnya. Kita klasifikasikan aja. Untuk kalangan game gratis ini update yang luar biasa buat saya. Karena apa? Genshin Impact yang dulunya sudah merajai gitu ya, meskipun dia sadar sempat turun gitu ya, tapi apa? Developernya berbenah. They know something wrong dengan playernya. Hal ini sih diutarakan langsung sama siapa? Sama foundernya. Saya nggak tahu dia CEO apa bukan ya, saya lupa. Sama Dawei namanya. Itu adalah founder atau penemu dari perusahaan MiHoYo atau yang bikin Genshin Impact. Dimana dia itu di Genshin Fest tanggal berapa ya, 16 kalau nggak salah, 16 Agustus. Nanti saya coba share linknya di komen di deskripsi kalau ada. Dia itu ngomong gitu ya, bahwa dia itu mendengarkan feedback dari orang-orang, mendengarkan feedback dari para pemain di seluruh dunia menurut dia, dan menurut dia there's something wrong. Ini ada yang harus dibenahi. Ini ada yang harus kita coba benahi bersama. Sebagai developer ya maksudnya. Kita coba benahi bersama dan ya kita coba kembali ke jalan yang benar. Dan dengan seperti ini menurut saya perubahannya sudah luar biasa. Saya nggak tahu apakah ketika eksekusi akan tetap
berakhir amburadul atau gimana seperti yang dulu-dulu. Tapi perubahan ini terasa kenapa? Karena CEO MiHoYo yang sebelumnya, itu Chai Hao-yu namanya, itu dia udah cabut dari MiHoYo dan dia udah nggak kerja di sana lagi. Saya ingat saya itu dari tahun lalu, cuman saya agak lupa tanggal berapanya. Cuman katanya tahun lalu tuh memang udah cabut si Chai Hao-yu itu dari MiHoYo. Dan sekarang perubahannya terasa kan? Ya, seenggaknya ya buat kita ya, perubahannya lebih terasa dengan banyaknya update-update yang lebih ramah ke player gitu ya. Apalagi Genshin Impact nih game lama gitu, masa kok nggak bisa seramah ini gitu. Dan ini juga kalau misalkan kita kembalikan ke WWE, perubahannya itu sangat signifikan. Dari yang 2018-2019 tuh kita kayak udah nggak ada harapan lagi lah, WWE kayak ya udahlah yang penting jalan aja gitu. Masuk 2021 itu udah mulai kayak wah gila nih, WWE udah mulai keren nih. Dan endingnya adalah di 2024 sekarang perubahannya signifikan. Apa yang dilakukan di Genshin Impact di MiHoYo itu sama dengan apa yang dilakukan di WWE. Semua itu terjadi karena Nick Khan. Kenapa Nick Khan? Jadi Nick Khan ini kan masuk 2020 ya. Jadi si FO kalau si Chief Financial Officer. Apa yang dia lakukan? Triple H dinonaktifkan waktu itu posisinya sebagai Head of Talent Search gitu ya. Karena apa waktu itu WWE itu pengen melakukan moratorium, apa namanya itu? Moratorium pekerja lah ya. Jadi kayak kita jangan nyari pekerja dulu deh buat sekarang. Kita fokus buat benahi dulu internal, benahi dulu apa yang harus kita perbaiki di dalam, nanti baru kita keluar gitu. Triple H dinonaktifkan. Terus Vince McMahon diaudit dan ternyata ketahuan dia nyogok pakai uang perusahaan. Ini kalau teman-teman ada yang bilang Vince McMahon tuh kasusnya bukan itu, kasusnya dia adalah main perempuan dan lain sebagainya. Enggak, itu ini jauh yang sebelum Jana Grande ya. Kalau yang Jana Grande kan beda lagi ya kasusnya. Nah ini sebelumnya itu kan sempat kayak gitu, dituduh kayak gitu. Nah jawabannya adalah bukan. Vince McMahon ini ada kasusnya itu adalah dia pakai uang perusahaan, nyelundupin uang lah kasarnya kayak gitu. Kan itu karena perusahaannya juga udah perusahaan publik ya, udah IPO gitu. Masa mau pakai uang perusahaan buat main-main gitu ya? Kan jangan gitu. Shane McMahon ditendang. Shane McMahon kena di 2022 ya. Gara-gara dia ngacauin Royal Rumble. Saya udah pernah jelasin waktu saya bilang Shane McMahon bakal ke AEW. Yang terakhir tuh Stephanie McMahon juga dirotasi, dinaikin posisinya jadi chairwoman, tapi nggak bertahan lama karena dia ujungnya cabut juga. Tapi endingnya semua itu perubahan terasa karena apa? Stephanie McMahon tuh saya kurang tahu dia balik lagi atau enggak ya posisinya. Cuman Nick Khan jadi CEO, terus Triple H itu jadi Vice President bagian Talent Search. Tapi intinya sih dia Head of Creative ya. Triple H adalah Head of Creative. Terus tapi waktu itu saya ingat saya itu posisinya si chairman itu ada dua aja pokoknya CEO tuh. Ada Nick Khan sama Stephanie McMahon buat ke talent, Nick Khan buat ke finansial gitu. Dan kan kalau udah terjadi perubahan kan enak ya, kita bisa melihat gitu produk itu berprogres, produk itu berkembang, jadi nggak stuck di situ. Jadi orang-orang yang sudah meninggalkan WWE pada ujungnya balik juga karena apa? Menurut mereka produk WWE udah mulai bagus, produk-produk WWE sudah mulai menarik dan kita menantikan produk-produk WWE berikutnya. Begitu pula kan dengan yang terjadi di Genshin Impact sekarang kan, yang tadi kata saya, karena banyak update-update luar biasa menghasilkan apa? Pemain banyak yang balik, yang dulunya udah nggak main lagi karena capek. Bahkan pada pindah ke pesaing-pesaingnya tuh, Tower of Fantasy, Wuthering Wave, dan game-game lainnya yang kalau saya sebutin satu persatu kelamaan gitu ya. Tapi intinya dengan terjadinya perubahan itu kan kita semua bisa tahu ada, kalau misalkan ada perombakan, ada inovasi, ada perubahan yang positif, lambat laun pasti bakal balik lagi gitu. WWE sudah kembali lagi, Genshin Impact menyusul mungkin,
nggak tahu ya, karena masih terlalu dini juga kalau misalkan kita bilang Genshin Impact beneran balik gitu ya, karena nanti kita harus nunggu minggu depan. Mulai minggu depan ya. Dan bagaimana dengan AEW? AEW ya ekivalennya menurut saya sama game pesaingnya Genshin Impact, yaitu Wuthering Waves, dimana menurut saya dua-duanya sama-sama punya satu kesalahan. Itu apa? Dua-duanya krisis identitas, dimana bukannya fokus mengembangkan produk mereka sendiri, mereka malah fokus menyerang produk lain. Itu aja dulu buat hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau komen, like, dan share juga jika video ini bermanfaat, dan subscribe biar gak ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya.